Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya, Atika Trimayolanta. Kali ini saya akan menjelaskan masih di dalam lingkup Microsoft Word 2007, di mana saya akan menjelaskan fungsi dari ikon-ikon yang ada pada menu reference. Sebelumnya, menu reference ini berfungsi untuk melakukan pengaturan yang berhubungan dengan sumber acuan atau rujukan pada saat penulisan, pembuatan makalah, maupun pembuatan buku. Sebelum itu saya akan menampilkan salah satu contoh makalah. Baiklah, ini salah satu contoh dari makalah yang saya miliki, di mana menu referensi ini memiliki 6 grup. Yang pertama yaitu ada table of contents, yang kedua yaitu ada footnotes, yang ketiga ada citations dan bibliografi, yang keempat ada caption, yang kelima ada index, dan yang terakhir yaitu ada table of authorities. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang grup tab of context. Tab of context ini berfungsi untuk mengelola daftar isi dari beberapa bentuk yang telah dibentuk oleh Microsoft Word. Di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa contoh, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan add text ini terlebih dahulu. Add text ini berfungsi untuk mengelola paragraf yang terpilih dalam kaitannya sebagai entry dalam daftar isi yang sudah dibuat. Ini misalnya teman-teman bisa lihat, ini daftar isi. Kita bisa buat daftar isinya secara otomatis. Baiklah, sebelumnya kita akan buat halaman baru dulu ya teman-teman. Oke, ini sudah ada halaman baru. Di sini kita akan membuat daftar isi dengan menggunakan dengan pilihan yang ada di sini. Misalnya bab 1 ini kita akan taruh pada daftar isi nantinya. Di sini kita bisa pilih untuk bab 1 kita taruh pada level 1. Untuk selanjutnya ini kita taruh pada level 2. Ini dulu ya. Selanjutnya yaitu yang B ini kita taruh pada level 2 juga, sama dengan yang A. Selanjutnya, untuk daftar isi yang ini, untuk bab 2, maaf teman-teman, kita bisa letakkan pada level 1, ya ini pada level 2. Selanjutnya, ini pada level 2 juga. Yang C, kita taruh pada level 2 juga. Yang D, kita taruh tetap di level 2. Selanjutnya itu ada yang E. Kita taruh pada level 2 juga. Sampai E. Dan yang ini bab 3 kita taruh pada level 2. Level 1, maaf.
Nah, selanjutnya yang ini kita taruh pada level 2. Nah, setelah kita blok gitu, kita bisa membuat daftar isinya secara otomatis. Contohnya seperti ini. Kalau teman-teman mau, teman-teman bisa menulis dulu di atasnya ini tulisan daftar isi seperti ini. Daftar isi. Oke. Nah, tapi di sini aku nggak mau menggunakan daftar isi ini. Teman-teman boleh bikin, boleh nggak, atau nanti juga boleh. Ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa tinggal klik table of contents dan pilih yang mana yang ingin teman gunakan. Kalau aku mau menggunakan yang ini. Nah, maka akan muncul secara otomatis seperti ini. Dan di sini kita bisa menggantinya. Jadi daftar itu teman-teman. Sedangkan fungsi dari icon update table ini berfungsi untuk memperbarui daftar isi seperti atau kita ingin menambahkan daftar isinya ini di sini. Misalnya yang ini kita bisa gunakan. Itu tadi kita hanya sampai kesimpulan. Di sini ada saran teman-teman. Ini kita bisa menambahkannya dengan mengklik mungkin itu kita klik add text. Kita taruhkan pada level 2 ya. Yang sejajar dengan kesimpulan tadi. Nah, di sini. Setelah itu, teman-teman tinggal pencet update table. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama, update page number only. Di sini berarti kalian, teman-teman itu hanya ingin menambahkan nomor atau mengubah nomor pada bagian daftar isinya. Nah, karena teman-teman ingin memindahkan kata saran tadi atau kalimat tadi, kita pilih update entry table. Dan setelah itu kita pencet OK. Bisa teman-teman lihat, sarannya akan letak pada bagian sini. Selanjutnya yaitu, bentar teman-teman, kita kembaliin dulu. Selanjutnya kita lanjut ya teman-teman ke group footnotes. Group footnotes ini kita kembali ke pembahasan dulu ya. Nah, di group footnotes ini memiliki 4 icon. Yang pertama ada insert footnote. Insert footnote ini berfungsi untuk menyisipkan catatan kaki atau rujukan yang berada pada bagian bawah sini nantinya teman-teman. Bagian bawah halaman. Misalkan kita ingin misalkan yang ini ya. Yang ini. Kita tinggal mencet insert footnote, maka akan muncul tulisan 1 di bawahnya teman-teman. Jadi kita pencet yang mana? Ini ya. Di kata-katanya itu bisa kita salin. Kita pindahkan aja ke bawah ya. Catatan kecil gitu teman-teman. Untuk selanjutnya teman-teman misalkan ingin nambahin nih yang kedua tentang ini attitude ethos ini. Teman-teman ini akan menjadi nomor 2 teman-teman. Oke aja ya. Nah, gitu.
Nah, sedangkan selanjutnya yaitu ada insert endnotes. Insert endnotes ini sama dengan insert footnotes, tapi membedakannya insert endnotes ini nantinya akan terletak pada bagian akhir dari dokumen. Dia akan terletak pada daftar rujukan di akhir daftar pustaka. Misalnya seperti ini ya teman-teman. Kita ingin bikin yang ini. Mana yang bagus nih? Nah, misalnya ini ya, kita contohin ini aja ya. Nah, teman-teman bisa pencet ini, dan nanti dia akan terletak pada bagian akhir. Ada bagian akhir ini. Teman-teman ingin membuat katanya juga bisa. Teman-teman tinggal kopas kalimatnya aja. Pasti aja ya. Nah, pada bagian akhir. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya, yaitu ada next footnotes. Next footnote ini berfungsi untuk memantau footnote dan note yang terdapat di seluruh dokumen yang aktif. Misalnya begini. Kan kita taruh kursor pada bagian ini, teman-teman bisa baca ini, kita akan diarahkan pada tempat yang ada pada halamannya. Itu teman-teman. Itu pula sebaliknya. Nah, begitu teman-teman, itulah kegunaan dari net footnote. Sedangkan show notes itu berfungsi untuk memperlihatkan lokasi catatan baik footnote maupun endnote. Misalnya yang ini. Nah, teman-teman bisa mencet yang ini. Kita akan ditunjukkan pada bagian satunya, catatan kaki. Anda pada halaman seperti ini. Itu fungsinya teman-teman. Untuk yang selanjutnya yaitu grup citations dan bibliografi. Yang pertama itu ada insert citation. Ini berfungsi untuk menyisipkan kutipan langsung pada daerah kursor aktif. Misalkan seperti ini. Teman-teman mau menyisipkan kutipan langsung pada menyisipkan ini. Yang ini misalkan teman-teman mau sisipkan, bisa dipilih ini aja ya. Nah, di sini teman-teman bisa tulis ini authornya siapa, misalkan ini ya, Kairo tulisnya tentang gondrong tentang norma misalkan gitu. Terus pada tahun 2011. Nah, gitu ya teman-teman, karena ada halaman itu. Oke, begitu. Nah, itu teman-teman untuk selanjutnya itu ada icon manage sources. Nah, itu berfungsi untuk mengelola seluruh sumber kutipan yang mungkin sudah disisipkan di semua segmen file dokumen. Sini kita bisa pencet seperti ini. Kalian normalkan ada satu. Ini yang tadi. Nah, misalkan di sini juga ada nih di bawahnya nih. Seperti ini. Nah, teman-teman bisa salin, tinggal copy aja. Nah, gini. Teman-teman mau nambah juga bisa. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada style. Style ini berfungsi untuk memilih bentuk biografi yang Anda inginkan. Misalkan nih, di sini kan ada banyak pilihan. Teman-teman bisa milih yang mana yang ingin teman-teman gunakan. Aku pakai ini aja. Nah, untuk yang terakhir,
pada grup ini, yaitu ada bibliografi, di mana bibliografi ini berfungsi untuk menyisipkan daftar pustaka ke dalam file dokumen aktif. Saya seperti ini. Ini ya. Kita akan buat daftar pustaka. Kita taruh di bawah ya teman-teman. Bagian ini, misalkan di sini ya. Misalkan daftar pustaka. Kita buat yang baru aja yang teman-teman. Sini daftar pustaka. Kita taruh pada bagian tengah tulisannya. Nah, kita gunakan ini. Nah, di sini ada pilihan mau yang seperti apa. Segini. Nah, ini karena kita udah bikin ini tadi di atas, ini juga bisa kita hapus, kita ganti di sini. Jadi ini daftar pustaka. Ini teman-teman, ini jadi daftar pustakanya. Baiklah, selanjutnya itu ada group caption. Group caption ini dari 4 icon. Yang pertama, insert caption. Ini untuk bagian tabel. Tapi sebelumnya kita kembali dulu yang ke sini. Insert table of. Ini kalau di sini kita memerlukan tabel atau gambar gitu teman-teman. Coba ya kita pakai tabelnya, bisa nggak ya? Kita bisa memberikan nama pada bagian ini. Tambah insert table of figuran ini berfungsi untuk menyisipkan daftar isi gambar yang disisipkan ke dalam dokumen. Oh, daftar isinya teman-teman. Jadi kita harus buat dulu ini tabelnya apa namanya, misalnya ini tabel 1 nih. Ini fungsi yang insert caption ini ya teman-teman. Fungsi insert caption ini memberikan nama pada tabel. Nah, misalnya tabel 1 kan. Selanjutnya misalkan nanti ada tabel 2. Udah dapetin aja sini ya teman-teman. Oh, atau enggak kita kasih gambar aja teman-teman. Misalnya gini, pictures. Ya. Nih ada gambar. Nah, kita bisa memberikan gambar ini juga memberikan nama pada bagian atas. Kita pilih insert caption lagi. Bisa kita ubah teman-teman di sini jadi pictures ya di sini. Karena nggak ada di sini bagian pictures-nya, kita bisa tulis gitu teman-teman. Bisa ditulis ya. Ini aja deh. Bisa ya. Emang bisa teman-teman. Nggak bisa, kita anggap aja ini tabel ya teman-teman. Atau kita buat tabel 2 deh, biar gampang. Ini tabel 2-nya ada 3 misalnya. Buat tabel 2-nya. Kita bisa ganti di sini. Mana tadi? Ini. Maaf, salah. Ini tabel 2. Oke. Jadi ini tabel 2. Jadi nanti teman-teman bisa bikin insert table of figura ini kan fungsinya untuk menyisipkan daftar isi gambar ke dalam dokumen ya. Misalnya gini teman-teman, kita ingin menyisipkan daftar isi. Oke. Jadi gini, pada halaman 89 itu ada tabel ini daftar isinya gitu. Maaf ya aku taruhnya di sini. Supaya dekat aja, nggak susah nanti teman-teman. Nah,
Ini fungsinya. Sedangkan update tabel ini fungsinya itu sama teman-teman seperti update tabel lainnya yang ada pada tabel of context ini. Fungsinya untuk melakukan pembaruan terhadap daftar katalog gambar. Sedangkan yang terakhir yaitu cross reference ini fungsinya adalah untuk menyisipkan referensi silang. Itu teman-teman. Nah, grup selanjutnya itu ada indeks. Indeks ini ada 3 icon. Yang pertama, mark entry. Mark entry ini berfungsi untuk menandai masukan baru dalam dokumen. Misalnya seperti ini. Teman-teman, kita mau nandain yang namanya etika misalnya ya. Kita mau kasih tanda nih etika. Kita mau nandain ya, kalau mark ini kita cuma nandain yang ini aja. Kalau mau nandain yang lain, kita bisa ke mark out. Gitu. Jadi, dia akan tanda seperti ini, teman-teman. Akan ditandai. Pada halaman selanjutnya. Itu. Kita bisa hapus, tenang teman-teman, bisa ngapus yang ini dengan cara menggunakan icon pada menu home. Nah, ini teman-teman. Tinggal pencet, akan hilang. Itu kita kembali lagi ke referensi. Nah, misalnya kata-kata yang kedua, teman-teman mau pakai tentang tadi etika ya. Yang kedua misalnya Pancasila nih, jangan jauh abstrak deh, jangan jauh-jauh banget. Nah, teman-teman bisa tinggal pencet mark entry. Nah, di sini misalnya teman-teman ingin cuman mark entry yang ini aja gitu loh. Cuman abstrak aja, nggak semuanya ditandai. Nah, kita bisa pencet mark aja. Teman-teman. Sedangkan untuk yang fungsi insert table of figure, maaf teman-teman, yang ini selanjutnya ya. Untuk insert index, indeks ini fungsi untuk menyisipkan daftar kata ke dalam dokumen. Misalnya seperti ini. Tadi kan udah kita kasih tanda tuh, taruh di sini aja ya. Nah, kita tinggal pencet ini aja. Daftar kata. Nah, nanti daftar katanya itu akan keluar seperti ini, teman-teman. Bukannya abstrak itu ada pada halaman 4, etika itu kan kita cuman maunya tadi di satu aja ya. Ya itu aja, nggak semua. Etika itu ada di halaman titik 2, titik 3, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9. Gitu teman-teman. Sedangkan update index ini fungsinya itu digunakan untuk memperbarui data terkini. Gitu teman-teman. Selanjutnya untuk yang terakhir ya, grup yang terakhir itu ada table of authorities. Nah, di sini aku nggak ada contohnya, sebenarnya ini juga belum ada di Indonesia. Aku pernah tonton kan videonya, katanya belum ada di Indonesia gitu. Jadi aku juga kurang paham, tapi aku akan jelasin fungsi dari ikonnya ya teman-teman. Yang pertama yaitu misalkan mark icon dari table of authorities. Yang pertama itu ada mark citation. Mark citation ini berfungsi untuk menandai dan mengelola teks yang sudah dipilih dengan memanfaatkan perintah yang terdapat di mark citation ini. Di sini teman-teman. Sedangkan fungsi insert table of authorities itu untuk menyisipkan daftar sumber dari pemilik otoritas dokumen. Sedangkan yang terakhir untuk update tabel itu berfungsi untuk melakukan pembaruan terhadap kutipan pada tabel. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, teman-teman bisa lihat sebagai berikut. Inilah penjelasan dari icon yang ada dari menu referensi.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman.